Shalom, hari ini saya mau bagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh memberkati teman-teman semuanya. Nah, judul sharing saya pada hari ini saya beri judul kesalahan. Ada apa dengan kesalahan? Dan apakah mungkin ada teman-teman yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mari kita lihat apa kata Alkitab. Mari kita lihat bagaimana terang firman Tuhan. Apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Karena ada banyak orang setelah melakukan kesalahan, hidupnya frustasi, hidupnya hancur, dan dia tidak mendapatkan titik terang dalam hidupnya. Dia malah makin merembet ke dalam kesalahan itu, dan dia tidak keluar dari lumpur dosa itu. Tapi hari ini saya mau mengajak teman-teman sekalian lewat firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kalaupun kita salah, kita tetap ditolong oleh Tuhan, kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin. Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah salah, semua orang tidak ada yang benar. Dan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa di dunia ini. Hanya satu pribadi yang pernah datang di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Semua kita pernah melakukan dosa. Pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, semua pasti pernah melakukan dosa. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ada dua jenis kesalahan yang saya pelajari. Yang pertama adalah kesalahan yang fatal, yang tidak bisa ditolerir lagi, yang tidak bisa sebenarnya dimaafkan lagi, atau memang perlu pendisiplinan, perlu hukuman sehingga dia itu jerah, dia itu kapok, dia tidak melakukannya lagi. Dan yang kedua, ada kesalahan yang tidak fatal, yang bisa ditolerir, yang masih bisa hanya dengan nasihat, hanya dengan teguran, dia pasti bisa berubah. Nah, contohnya yang pertama Lucifer. Lucifer itu tidak diampuni Tuhan, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, namun dia diampuni oleh Tuhan. Apa perbedaannya? Mereka dua-dua jatuh ke dalam dosa. Lucifer jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa. Tetapi kenapa Tuhan mengampuni Adam dan Hawa tetapi tidak mengampuni Lucifer? Nah, dengarkan, Lucifer berbuat dosa karena keinginannya sendiri, karena kemauannya sendiri. Dia mau menyombongkan diri, dia mau menyamai Tuhan, dia mau mengatasi Yang Maha Kuasa, sehingga Tuhan tidak mengampuni dia. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena terpengaruh oleh tipu daya iblis, sehingga Tuhan mau memulihkan manusia itu, Tuhan mau mengampuni manusia itu, Tuhan melakukan usaha agar manusia itu mau bisa datang lagi ke hadiratnya, bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden, dan Tuhan mencari mereka. Di mana engkau Adam? Di mana engkau Hawa? Mereka bersembunyi, mereka malu, mereka membuat pakaian dari tumbuhan, dari pohon ara. Tetapi begitu baiknya Tuhan, Tuhan membuat pakaian mereka dari kulit binatang. Nah, perhatikan baik-baik, kulit binatang berarti ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang disembelih, dan ada pertumpahan darah. Itu sebabnya kita tahu bahwa penebusan hanya bisa didapatkan kalau ada pertumpahan darah. Dan itu kita tahu bahwa darah Yesus itulah yang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Nah, saya pelajari lagi berikutnya. Bagi Tuhan, setiap dosa itu adalah kesalahan. Namun tidak setiap kesalahan adalah dosa. Contohnya kamu melakukan kesalahan, misalnya salah pilih pasangan, ya kan? Nah, memang ada yang dosa, ada yang enggak gitu. Kamu salah pilih jurusan kuliah, itu kan enggak dosa gitu. Ada yang dosa, ada yang cuma kesalahan. Namun, bagi dunia ini sering tidak semua dosa itu kesalahan, malah kebenaran. LGBT, mereka katakan itu bukan dosa. Mereka katakan itu wajar, itu biasa, itu enggak salah. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai yang kiri jadi ke kanan, yang kanan jadi ke kiri. Dan di akhir zaman ini memang seperti itu adanya. Yang salah menjadi benar, ya benar menjadi salah. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita tetap berdiri pada firman Tuhan. Dan kita tidak mau tergoyahkan oleh apapun. Amin. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, sesalah-salahnya dirimu, Tuhan Yesus masih sayang sama kamu. Kalau kamu telah melakukan kesalahan, kamu telah melakukan dosa, kamu jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus masih menyayangimu. Tuhan Yesus mau menerimamu apa adanya. Sekalipun tidak ada lagi orang yang katanya mengasihimu,
Tidak ada lagi orang yang mau menerimamu. Tidak ada lagi orang yang mau menjadi temanmu. Ingat baik-baik, Yesus sayang padamu. Dan kalau Yesus yang sayang padamu, kalau Yesus yang mengasihimu, maka kasihnya itu cukup. Cinta dari Yesus itu cukup untuk memulihkan segala kehidupanmu. Amin. Yang kedua, kita udah tahu Yesus sayang sama kita. Yang kedua, kita akui. Kita harus mengakui dosa kita akui kesalahan kita, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa memang tetap menjadi dosa, tetapi ketika kita datang dengan kerendahan hati, meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Yang ketiga, kesalahan memang akan selalu membawakan akibat. Sebab tabur tuai itu selalu ada. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebagai contoh, ada orang yang hamil di luar nikah. Ya pasti kesalahan itu membawakan akibat, di mana mungkin dia belum mapan, tetapi dia sudah punya anak. Dia belum terlalu dewasa, tetapi dia harus mengurus anak-anak. Dia harus bekerja, itu akibatnya. Jadi setiap dosa pasti ada akibatnya. Setiap kesalahan pasti ada akibatnya. Dosa hanya membawa pada kesalahan. Dosa hanya membawa kepada akibat yang buruk. Itu sebabnya jauhi dosa. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, bukan berarti kita bisa memurah-murahkan kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kita bisa memurah-murahkan anugerah Tuhan. Tapi justru kita makin sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita tidak mau hidup di dalam dosa. Kita tidak mau hidup terbelenggu dengan ikatan-ikatan iblis. Tapi biarlah setiap hari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, kesalahan itu akan selalu membawakan akibat. Dan yang keempat, jangan putus asa. Kalau kamu sudah salah, jangan katakan hidupmu gak berarti lagi. Jangan katakan, wah aku udah gagal, aku udah salah, aku udah berdosa, aku udah gak ada gunanya lagi. Jangan demikian. Karena Tuhan masih sayang sama kamu, dan cerita hidupmu masih ada. Walaupun kamu telah melakukan kesalahan, tapi kalau kamu masih hidup, kamu masih diberikan Tuhan umur sampai hari ini, Tuhan masih memberikan nafas kepadamu, maka itu artinya ada hari baikmu di depan nantinya. Ada sesuatu yang baik yang dapat menggantikan segala kesalahanmu di masa lalumu. Dan yang kelima, jangan ulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hari ini kalau engkau pernah salah, engkau pernah berdosa di masa lalumu, engkau pernah jatuh, hari ini mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Kita patuhi Tuhan bahwa memang dosa ada hukumannya. Dosa selalu ada akibatnya. Tetapi kalau kita mau mengaku kepada Tuhan, kita percaya pada pengampunan dan kasih karunia Tuhan, dan kita mau bangkit dari segala dosa kita, kita bangkit dari segala kesalahan kita, maka sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa buat semua orang yang menonton video ini, kiranya mereka yang telah jatuh ke dalam dosa, telah jatuh ke dalam kesalahan mereka, kiranya Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang mengampuni segala dosa mereka, Engkau yang menolong mereka dan memulihkan mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya bahwa kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.